Pesan Padre Pio hari ini 1 April. Bukankah Roh Kudus memberitahu kita bahwa ketika jiwa mendekati Tuhan, ia harus mempersiapkan diri untuk pencobaan? Berani, oleh karena itu, beranilah putriku yang baik. Bertarung dengan gagah berani dan Anda akan menerima hadiah jiwa yang kuat. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini itu diambil dari kumpulan surat yang ketiga. Padre Pio menekankan bahwa semakin seseorang mendekat kepada Tuhan, semakin besar pula pencobaan yang ia akan hadapi. Ini adalah prinsip spiritual yang juga sering diajarkan di dalam kitab suci. Saya yakin saudari-saudaraku, semua yang ada di dalam Zoom ini maupun seluruh anggota Devosan Padre Pio pasti merasakan semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar pula ujian yang harus dihadapi. Lalu apa makna pesan ini bagi kita semua? Kita bisa lihat dalam 3 bagian. Yang bagian pertama, pencobaan adalah bagian dari perjalanan iman. Mendekat kepada Tuhan bukan berarti terbebas dari kesulitan. Justru pencobaan seringkali menjadi bagian dari pemurnian rohani. Yang kedua, keberanian dan ketekunan itu diperlukan. Menghadapi pencobaan dengan keberanian akan memperkuat jiwa, menjadikannya lebih teguh dalam iman. Dan bagian yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Meskipun pencobaan terjadi, itu bukan berarti ditinggalkan Tuhan, melainkan bagian dari pertumbuhan spiritual. Jadi saudari-saudaraku yang naik turun begitu ya, sama seperti saya, bukan berarti kita sedang menerima hukuman. Tetapi kita mau diperlihatkan seperti pesan Padre Pio hari ini. Beranilah putriku yang baik. Mari kita lihat kaitan pesan ini di dalam kitab suci. Di dalam Sirak 2 ayat 1. Anakku, jikalau engkau datang untuk berbakti kepada Tuhan, bersiaplah untuk menghadapi pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Padre Pio menderita cukup lama ya, 50 tahun. Ayat-ayat yang kita dengarkan dalam kitab suci malam ini menegaskan bahwa pencobaan bukanlah hukuman, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam iman. Mari saudari-saudaraku terkasih, kita renungkan pesan ini dan ada beberapa refleksi yang bisa kita lakukan ya, kita tanyakan pada diri kita. Yang pertama, bagaimana saya merespon pencobaan dalam hidup saya? Apakah saya melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh atau sebagai sesuatu yang harus dihindari? Mari kita renungkan dalam hati kita. Yang kedua, apakah saya memiliki keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah tantangan? Lewat pesan Padre Pio kepada putri rohaninya pada malam hari ini dikatakan beranilah putriku yang baik.
Padre Pio mendorong kita untuk berjuang dengan gagah berani. Artinya kita harus menghadapi kesulitan dengan kepercayaan penuh pada Tuhan. Pasti ada sesuatu di balik itu, kita tidak tahu sekarang. Yang kita alami hanyalah penderitaan. Tetapi percayalah bahwa endingnya sukacita, bahagia. Yang ketiga, bagaimana pencobaan membentuk saya menjadi lebih kuat dalam iman. Kita tahu ya, seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita juga dimurnikan melalui pencobaan. Dengan menghadapinya dengan iman, kita akan menerima hadiah jiwa yang kuat, seperti yang dikatakan Bapa rohani kita, Padre Pio, pada malam hari ini. Hadiahnya adalah jiwa yang kuat. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan Padre Pio hari ini mengajak kita untuk tidak takut terhadap pencobaan, tetapi melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang membentuk kita menjadi lebih dekat dengannya. Keberanian dan ketekunan dalam iman adalah kunci untuk memperoleh kekuatan rohani. Saudari-saudaraku yang selalu mengalami penderitaan, pencobaan, pasti akhirnya kuat ya menerima, melihat apa yang terjadi di balik semua peristiwa itu. Memang pada waktu mengalaminya terasa sakit, tetapi di balik itu Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Ada pesan cinta yang disampaikan untuk kita lebih bertekun, untuk kita lebih dekat kepadanya. Semoga pesan Padre Pio di awal bulan April ini menginspirasi kita semua untuk tidak takut melewati penderitaan dan pencobaan. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.